sakit, sehat, sedih, tetap semangat dan selalu happy. Hello guys, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di Pojok Cerita Feb. Jadi hari ini kalian harus temenin aku mau charger diri aku dulu. Aku nggak mau buat vlog kemana-mana dulu. Nanti mungkin kalau aku cuti, aku akan ngajak kalian jajan-jajan di sekitar area rumah aku sambil jalan kaki. Hari ini aku mau charger diri aku dulu guys. Nah, besok aku mau medical. Jadi kalian ikutin aku di sini. Aku akan ngajakin kalian cerita gimana rasanya kerja di Malaysia, masak makanan yang enak. Jadi karena ini baru balik kerja, aku mau ngajakin kalian gimana sih kayak aku kalau lagi di rumah ngapain aja. Terus kita juga mau masak-masak yang simple aja. Jadi tuh doain ya, besok aku mau medical untuk sambung permit kontrak aku. Dan kalian tunggu aja, nanti aku kasih tahu hasilnya. Pokoknya doain yang terbaik. Dan sekarang aku mau ngajak kalian cerita makan makanan yang ada di sini, yang boleh aku masak sendiri dan lain-lain. Ikutin, jangan di skip. Oke, dimulai dari kasur tempat tidur aku. Kalau udah kasur, tempat tidur juga. Dimulai dari katil kebanggaan aku selama 3 tahun di sini. Jadi kalau aku happy, semua aku curahkan, aku luahkan di dalam katil ini. Jadi aku nggak pernah pindah hostel selama 3 tahun kerja di sini. Aku selalu tinggal di rumah ini ya, belum ada pindah kemana-mana. Dan di sini tuh nyaman banget. Kebetulan kayak aku tuh bisa lihat langsung ke depan kalau sambil berpikir kayak mau buat apa. Sebelum aku memutuskan untuk jadi konten kreator, aku meluahkan semua isi tentang diri aku di dalam video aku yang aku masukin ke dalam YouTube. Aku sudah memikirkan kayak aku kan orangnya introvert, nggak punya temen banyak. Jadinya aku kayak berpikir gimana kalau misalnya aku buat video aja ya. Siapa tahu ada yang tertarik dan ada bisa buat kasih pelajaran buat orang lain. Gimana sih enaknya kerja di rantau? Sebenarnya kerja di rantau itu enak banget, apalagi kayak di Malaysia. Di sini orang-orangnya ramah. Ya kalau makanan di Indonesia, kayak makanan Indonesia pun di sini agak lumayan banyak juga ya. Karena di sini tuh banyak orang Indonesia yang jualan. Yang bagian gak enaknya itu kalau kita lagi sakit, kita harus tiduran di sini sendiri, nangis sendiri. Tapi semuanya itu kayak membuat kita lebih dewasa lagi. Kayak semisalnya kegiatan harian aku ini, sebenarnya aku nggak suka jalan-jalan. Aku di sini nggak mau ngasih video ke kalian itu yang kayak aku terus kayak aku buat vlog yang jalan sana jalan sini. Aku akan membagikan real kegiatan aku sehari-hari. Aku nih kemana sih dalam setiap beberapa jam. Aku akan membagi, sebab dari pukul 7 sampai pukul 3.45 itu Bu, aku kan kerja. Jadi aku nggak ada buat aktivitas apa-apa ya di Kilang, karena takutnya juga kalau aku terlebih buat video di sana kan tempat kerja, takutnya melanggar. So aku akan membuat reel di tempat real tentang kehidupan aku nih di hostel aku, kemana aku pergi, makanan apa aja yang udah pernah coba. Jadi hari ini tuh kayak emang mau charger diri aja, karena besok kan mau medical, jadi harus jaga kesehatan. Karena aku sering banget tidur yang agak sedikit malam kan, takutnya nanti kurang istirahat. Aku berdoanya sih semoga hasilnya baik-baik aja semua. Nah, sekarang aku tuh nggak mau makan nasi, tapi aku tuh kemarin ada pesan makanan. Nah, makanan ini udah aku keluarin. Aku nggak mau ngasih lihat kalian dulu, ini surprise. Jadi hari ini kita makan ini aja ya guys. Aku nggak tahu mau buat ini 1 atau 2. Karena ini aku beli satunya tuh seringgitan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di sini tuh makanan yang kayak gini enak banget. Ini tuh kayak popo, namanya popo itu tuh otak ya, otak-otak goreng. Tapi ini kayak ikan, fish, tapi ini enak banget. Nah, ini dia.
Jadi aku mau buat spaghetti. Udah, sama nanti pakai telur. Habis itu aku mau liatin kalian. Kalau di hostel itu aku ngapain aja. Sambil makan sambil ngobrol. Kalian kalau suka video aku, mau seru-seruan bareng aku, mau temenin aku terus, terima kasih udah banyak banget support aku. Aku ini bukan siapa-siapa tanpa kalian, karena aku ini bukan artis, bukan apa-apa. Aku di sini hanya ingin membagi pengalaman tentang kehidupan aku di sini. Aku nggak tahu sih banyak orang yang tertarik apa enggak, tapi aku berdoanya semoga banyak orang tertarik dari sini. Aku bisa menjadi sukses. Terima kasih ya. Jadi, ayo ikutin kita masak ini sambil cerita-cerita lagi. Ini aku mau keluar dulu sebentar, mau ke kedai bawah. Aku mau beli susu beruang. Atau namanya apa ya? Susu berber. Kita mau buka pintu dulu. Jangan lupa pintu dikunci lagi. Memang senantiasa dikunci ya. Nah, jadi aku mau pergi ke kedai bawah, mau beli susu beruang. Biasanya aku selalu minum itulah kadang-kadang kalau sebelum medikal. Aku tidak iklan, tidak apa, tapi ini kebiasaan. Dan sekarang kita mau turun ke bawah. Sekalian aku tunjukin kedai yang ada di bawah aku itu lengkap semua kayak makanan Indonesia. Ikutin yuk. Mau turun dulu, liftnya lama lagi. Kita udah sampai bawah. Panas banget cuacanya. Lihat. Inilah ya kedai aku bilang kalau di sini tuh kedainya ada 1, 2, 3, tapi aku yang deket aja. Di sini pun buah-buahan ada lengkap, semua ada. Nah ini kedai runcit. Aku mau ambil sayuran juga, tapi aku nggak tahu sayurannya apa nih yang ada nih. Adanya ini aja lah. Pakcoy nggak ada tuh. Kadang-kadang aku suka makan pakcoy, tapi lagi nggak ada lah kayaknya. Ini lengkap banget. Roti-rotian pun ada, kayak ikan-ikan pun ada. Aku suka jadi aku tambah beli susu aja deh. Lihat. Nah ini susunya ada lah. Kita mau beli ini 1. Ini tuh makanan lain-lain pun banyak ya. Inilah. Bumbu pun lengkap banget di sini. Permimian. Kita mau bayar. Kita udah beli 7 ringgit semuanya. Beli susu aja. Sayurannya aku nggak ada yang suka. Jadi kita lihat aja sayuran yang buat dicampur sama spaghetti itu apa. Paling aku campurin wortel aja deh. Yang penting aku ada sayuran yang makan. Nah ini kita udah mau naik lagi ya. Suka-suka banget sayuran yang kayak bayam. Gak mungkin kan aku campurin sama spaghetti aku. Jadi aku tadinya mau beli pakcoy, tapi pakcoy nggak ada. Pakcoy itu pakcoy, tapi nggak ada. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat di kulkas sayuran kita ada apa-apa aja. Lanjut, kita mau buat spagettinya. Ya, aku mau ambil air dulu. Nyalain air. Tadi aku sempet banget ketiduran, tahu bangun udah malam. Tapi sekarang aku mau buat simpel-simpel aja. Ini cepet, jadi bisa kita nanti buat makan. Lepas itu kita relax dulu lagi, istirahat. Hanya aku mau pakai sawi putih ya. Aku iris. Jadi walaupun makannya sama ini aja, tadi siang kan cuma makan sama nasi. Jadi malam ini aku mau makan sama ini aja, spaghetti. Ini aku masukin air udah mendidih.
Habis itu, ini gunting aku mana ya? Kita cari-cari benda, karena benda itu tak ada. Biasa aja. Nah, ini spagettinya segini. Harus happy. Aku mau buat 2. Tinggal masukin aja. Ini nanti masaknya kayak masak mie pada umumnya. Itu aku mau masak kan. Terus ada temen aku satu masak. Aku tiduran. Gak taunya aku tiduran. Terus ada yang nelpon, barulah aku bangun. Ini ada cabai, ada sosis-sosisan, perbumbuannya. Tekan bumbu-bumbu dengan 2 sendok air panas. Kita aduk-aduk pakai air panas saja. Dan sekarang aku mau angkat spagettinya. Nih, lihat. Kalian kalau pulang kerja, ngapain aja? Kalau dulu di Indonesia pulang kerja ada orang tua, kadang-kadang tinggal makan ya. Kalau sekarang di rantauan di Malaysia, kalau pulang kerja harus mikirin mau masak apa. Kalau mau beli pun mikirin juga mau beli apa. Ikutin selera. Ternyata banyak banget jadinya. Nggak apa-apa deh. Aku pikir sedikit lah. Tau gitu aku buat 1 aja, jangan buat 2. Tapi nggak apa-apa deh. Begitu aku masaknya tadi 1, orang itunya sedikit kan. Ternyata udah dimasak banyak. Nanti kita mau cobain. Jadi menu makan malam aku yang ini aja, tapi jarang-jarang ya. Biasanya aku masak. Udah jadi. Ini banyak banget. Udah seperti aku bilang, ini 2. Aduh, aku pikir ini 1 sedikit lah. Taunya karena aku baru pertama kali nyoba-nyobain ginian, aku campurin telur rebus. Jadi di sini aku mau ngajakin kalian makan sambil cerita, biar enak. Jadi kayak gini. Ini kan udah malam. Kalau udah malam biasanya kalau siangnya udah makan nasi. Jadi aku malamnya kalau lapar banget aku kayak buat kayak gini lah. Tapi ini nggak setiap hari, jarang-jarang. Makan. Aku cobain. Enak sih. Enak. Makan malamku itu harganya 3 ringgit. Udah dapet spaghetti. Aku berharap banget akunku ini berkembang, banyak orang yang nonton. Kalau ada hal yang aku buat kalian gak suka, kalian komen ya. Gak apa-apa, aku ini mau belajar dari hal-hal yang aku nggak tahu. Terkadang itu penilaian bukan dari diri aku sendiri, itu dari kalian. So, mungkin aku setiap hari akan upload karena aku tidak mau melewatkan dalam 1 hari pun kegiatan harian aku. Aku nggak punya hal yang spesial yang aku bagiin, tapi aku mau nyeritain kisah kehidupan aku itu sama kalian. Kenapa aku bisa sampai ke Malaysia ini? Kalian mau tahu? Karena dulu tuh
aku kerja tuh selama 7 tahun di PT Cikarang. Tapi aku pernah kayak dia buat under training ke Malaysia. Dan setelah pulang dari Malaysia, aku berpikir kayaknya aku mau kerja ke Malaysia lagi deh. Akhirnya aku cari tempat pemberangkatan. Waktu itu tempat pemberangkatannya di Jogja. Proses kesini tuh aku kayak memakan waktu 4 bulan sampai 5 bulan gitu deh. Karena hal itu Malaysia itu nggak lagi agak susah masuk juga, lagi nggak ada loker ya, lowongan kerja. Tapi bersyukurnya ada rezeki, jadinya aku bisa datang ke sini. Dan aku makanya mau memanfaatkan waktu ini sebagai dokumentasi hidup aku dan sebagai channel yang ada di YouTube aku. Aku mau padanya aja seteriak-teriak mungkin. Kenyang juga tahu nggak, guys? Untuk buahnya aku ada buah naga. Aku kayaknya buatnya harusnya satu ya nextnya. Kira-kira nextnya ini kalau aku di rumah, aku harus buat video apa ya? Kalian ada rekomendasi nggak? Atau enggak kalian mungkin mau request biar aku buatin? Nanti kalian komen ya. Kalian jangan lupa share, like. Kalau kalian suka video-video aku, kalian juga subscribe biar nggak ketinggalan di channel aku. Terima kasih ya guys yang udah nonton. Aku tutup sampai sini dulu. The next video selanjutnya. Bye.